Oke, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini agar lebih berkah, mari kita berdoa bersama-sama. Untuk itu, Ibu minta satu orang memimpin doa. Alvira, silakan. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu teman-teman. Berdoa mulai. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita hari ini lebih berkah dan bermanfaat. Semuanya hadir hari ini, anak-anak? Hadir semua. Alhamdulillah, semuanya hadir. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari bab 1 sebelumnya, di mana hari ini kita sudah memasuki bab 2. Nah, di bab 1 sebelumnya kita sudah belajar tentang sabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Ada yang masih ingat bagaimana caranya agar kita dapat sabar dalam menghadapi ujian dan musibah? Bu, ya Resa, silakan. Karena saya yakin atau optimis bahwa akan datang pertolongan Allah kepada kita. Ya betul. Ada lagi? Bu, pertolongan kepada Allah, Bu. Ya, bagus sekali. Jadi, ketika menghadapi ujian dan cobaan, kita harus bersabar. Yang mana materi pada bab 1 sebelumnya itu berkaitan dengan materi kita pada kali ini, yaitu bab 2 tentang hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Di mana sikap sabar itu dapat diperoleh dengan memperkuat keimanan kita. Nah, Ibu ingin bertanya sebelum memasuki pembelajaran, apakah kalian memahami makna iman, Islam, dan ihsan? Ibu, ya Resa, silakan. Ya, bagus sekali. Lalu Resa, bagaimana menerapkan nilai-nilai iman, Islam, dan ihsan itu dalam kehidupan sehari-hari? Salat, Bu, berbuat baik karena Allah dan melakukan segala sesuatu dengan hati-hati, Bu. Iya, bagus sekali ya. Jadi kita bisa menerapkan iman, Islam, dan ihsan itu dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Ibu harap kalian lebih semangat belajarnya hari ini, karena pembelajaran hari ini sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, karena tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami makna iman, Islam, dan ihsan, serta agar kalian juga dapat menerapkan iman, Islam, dan ihsan itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi selanjutnya, sejalan yang ketiga, kalian juga dapat menganalisis hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Oleh karena itu, Ibu harap kalian lebih semangat belajarnya hari ini. Oke anak-anak, agar belajarnya lebih semangat, kita screening dulu ya. Iya, Bu. Jadi kalau misalnya sakit, pegang perut. Kalau misalnya sikut, pegang sikut. Terus kalau sikat, pegang pulpennya ya. Sudah siap? Siap. Oke, berdiri dulu ya. Taruh pulpen di atas meja ya anak. Ya, Bu. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sikut, sakit, sakit, sikut, sikat. Ya, bagus. Selamat duduk ya. Bagaimana? Sudah semangat belajarnya anak-anak? Nah, oke. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu harapkan HP-nya bisa disimpan dulu ya anak-anak. Jangan ada yang main HP selama belajar. Harus fokus, karena pembelajaran hari ini sangat-sangat penting. Anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar di bab 2, yaitu tentang hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Nah, di sini ada sedikit PPT untuk memperjelas pemahaman kalian. Nanti Ibu kirim di grup agar kalian bisa membacanya ulang. Oke, untuk lebih memperjelas tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang membacakan tujuan pembelajarannya. Silahkan, siapa yang mau? Ya, Ibu. Nah, jadi Ibu harapkan kalian lebih semangat belajarnya, karena apa? Semoga kita bisa mencapai ketiga tujuan pembelajaran ini. Karena itu Ibu harap kalian lebih aktif dan bersemangat dalam belajar. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang iman.
kadang bisa naik, bisa turun. Maka dari itu kita harus bisa berusaha untuk meningkatkan keimanan kita. Bagaimana caranya? Ada yang tahu anak-anak? Bu, ya rajin sholat Bu. Iya, bagus sekali. Jadi untuk meningkatkan keimanan kita juga harus mengimplementasikannya dalam amal ibadah seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Sampai di sini apakah kalian sudah paham tentang iman? Ya, alhamdulillah sudah paham. Oke. Selanjutnya tentang hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Jadi antara iman, Islam, dan ihsan itu saling berhubungan satu sama lain, saling berkaitan satu sama lain. Jika diibaratkan sebuah segitiga, nah iman, Islam, dan ihsan, segitiga ini tidak akan terbentuk ketiga-tiganya kalau ada yang kurang. Nah jadi ketika iman itu keyakinan kita dalam hati kita yakin percaya, lalu Islam itu dalam bentuk implementasi perbuatan kita, misalnya kita melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Lalu ihsan kita melakukannya dengan sempurna karena kita yakin bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu memang dilihat oleh Allah. Dari penjelasan itu tentang hubungan antara iman, Islam, dan ihsan serta maknanya, coba kalian renungkan bagaimana cara kalian menerapkan iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mau menjawab? Ya silakan Bi. Kalau di lingkungan rumah Bu, kita bisa membantu orang tua kita tapi harus disuruh Bu. Iya betul sekali. Ada lagi yang mau menambahkan? Kalau yang sekolah itu kita bisa menjaga kebersihan dan saling menghormati teman sekolah Bu. Iya tepat sekali. Jadi sebenarnya dari hal-hal sederhana kita sudah bisa menerapkan iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Nah jadi dari penjelasan ibu tadi tentang makna iman, Islam, dan ihsan serta hubungan antara iman, Islam, dan ihsan, apakah kalian sudah paham? Alhamdulillah kalian sudah paham. Nah untuk memperdalam pemahaman kalian, ibu minta kalian untuk mengamati film pendek tentang iman, Islam, dan ihsan yang mana kalian harus melihat dalam film tersebut apa yang kalian temukan dan lalu kalian kemukakan. Oke, setelah mengamati film pendek tadi, filmnya suka? Oke, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok melalui speed online agar pembagiannya itu lebih adil. Oke, sudah diketahui ya bahwa kelompok satu itu Elvira, Muhammad, dan Salsa. Terus kelompok dua itu Dwi dan Reza. Nah, jadi kalian harus mencari dan mengumpulkan data serta informasi tentang tema-tema yang diberikan. Nah, untuk kelompok satu itu berkaitan dengan makna dan dinamika iman. Lalu untuk kelompok dua itu tentang ihsan sebagai penyempurna iman dan Islam. Nah, jadi ketika diskusi nanti, Ibu harapkan kalian mengubah posisi duduknya lebih dekat dengan temannya, entah itu bertemu lingkaran atau berhadapan dengan temannya boleh. Setelah itu nanti yang maju ke depan untuk presentasi itu semua anggota kelompoknya. Nah, jadi nanti yang presentasi itu yang bertanya kepada teman di kelompok lain. Nah, apabila temannya bisa menjawab dengan benar maka akan mendapatkan poin. Tapi kalau tidak, berarti poinnya untuk kelompok yang presentasi. Bisa dipahami sampai sini anak-anak? Bisa. Ya, ayo sekarang nanti posisi duduknya masing-masing. Anak-anak jangan ribut ya. Fokus dan cari yang satunya. Bagaimana dalam mau kalian tanyakan? Ya. Dinamika tentang materi kalian yaitu dari makna iman. Jadi bagaimana sih iman dalam kehidupan sehari-hari?
lagi dijelaskan tentang iman? Apa? Iya, betul sekali. Jadi keyakinan kita. Oke, lanjutkan ya diskusinya ya. Bagaimana dengan diskusi anak-anak? Oh, masalah. Baik, teman-teman, sama diskusinya sudah selesai? Sudah. Oke, kita mulai presentasi bagi kelompok 1. Silakan kelompok 1. Anak-anak, perhatikan kelompok 1 ini memaparkan hasil diskusi mereka ya. Silakan kelompok 1. Baik, teman-teman, jadi diskusi kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, sudah selesai presentasi kelompok 1. Selanjutnya, silakan kita pertanyaan kepada kelompok 2. Mau bertanya nih buat kelompok 2. Bagaimana sih cara membuktikan bahwa seseorang yang beriman itu benar-benar menjalankan ajaran Islam? Silakan kelompok 2. Saya mau jawab, Bu. Ya, cara kita. Jadi, seseorang yang beriman dapat membuktikan keimanannya dengan menjalankan rukun Islam secara konsisten. Oke, bagus sekali Resa. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Kita beri tepuk tangan dulu. Silakan dulu. Selanjutnya kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2. Terima kasih kepada kelompok 2 dan kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Baik, dari hasil diskusi kelompok 1, kelompok 2, kalian sangat luar biasa dan sangat-sangat bagus sekali ya, sangat aktif dalam diskusinya, itu senang sekali. Nah, jadi kesimpulannya dari diskusi kelompok 1 dan kelompok 2 dapat kita ketahui bahwa iman, Islam, dan ihsan itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana ketiganya sangat-sangat berkaitan satu sama lain. Baik, dari pembelajaran kita hari ini tentang makna iman, Islam, ihsan, serta hubungan antara ketiganya, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya belum. Ya, silakan sama. Jadi kesimpulannya pada hari ini kita telah belajar tentang makna iman yaitu keyakinan. Lalu Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sedangkan ihsan adalah kesadaran kita bahwa Allah selalu mengawasi kita. Ketiga hal tersebut juga saling berkaitan satu sama lain. Ya, bagus sekali ya. Jadi antara iman, Islam, dan ihsan itu saling berkaitan satu sama lain. Dari pembelajaran hari ini, apakah kalian sudah paham? Alhamdulillah, karena kalian sudah paham, Ibu ingin bertanya, bagaimana kalian menerapkan iman, Islam, dan ihsan ini dalam kehidupan kalian sehari-hari? Bu. Ya, silakan Wi. Jadi kita dapat melaksanakan sholat dengan khusyuk, Bu. Ya, bagus sekali. Oke, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan anak-anak? Apakah pembelajaran hari ini bermanfaat? Ya, alhamdulillah. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah aktif dan semangat dalam belajar hari ini. Jadi, untuk meningkatkan pemahaman kalian lebih dalam, Ibu akan memberikan kalian tugas, yakni membuat film pendek seperti yang Ibu tanyakan di awal tadi tentang iman, Islam, dan ihsan. Dan Ibu juga menyampaikan bahwa pembelajaran kita di minggu depan itu adalah tentang urgensi iman, Islam, dan ihsan. Baik, sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Untuk Ibu minta satu orang memimpin doa. Silakan dan Cira. Baik, sebelum menutup pembelajaran kita pada pagi ini, mari kita berdoa. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai.